Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasana dari PPG Calon Guru dengan NIM A6112444445. Sini saya akan menjelaskan topik keempat tentang demonstrasi kontekstual, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi pedoman yang memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai entitas, Pancasila ini berfungsi sebagai sebuah kesatuan nilai-nilai yang mengikat seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menyatukan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia dalam satu identitas bangsa. Pancasila itu menempatkan prinsip-prinsip keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan sebagai landasan utama yang menjadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Adapun 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai religiositas yang menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan nasional dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong sistem demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa itu berfungsi untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia serta menegaskan identitas nasional yang kuat meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan konsep yang menggambarkan gambaran ideal dari peserta didik yang diharapkan dapat lahir melalui sistem pendidikan di Indonesia. Profil ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi utama profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menekankan pada penguatan spiritualitas dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berkebinekaan global, menghargai dan mampu berinteraksi dengan keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial dalam konteks global. Ketiga, gotong royong, menanamkan nilai-nilai kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Keempat, kreatif, mendorong pelajar untuk berpikir inovatif dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang baru dan efektif. Kelima, bernalar kritis, memiliki kemampuan berpikir secara analitis dan objektif dalam menghadapi berbagai masalah. Keenam, mandiri, mengembangkan kemandirian dalam belajar, bekerja, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang harus dilakukan, yang pertama, mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum. Nah, Pancasila ini harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Karena tidak hanya mata pelajaran tertentu, tetapi juga dalam seluruh aspek pembelajaran. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila menjadi bagian inti dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kedua, pendidikan karakter yang berbasis Pancasila. Nah, pendidikan yang berbasis Pancasila itu harus fokus pada pengembangan karakter dan akhlak siswa. Pendidikan agama, budi pekerti, dan pendidikan kewarganegaraan itu harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu siswa perlu dibimbing untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tugas utama dari guru maupun orang tua dan masyarakat di sekitar peserta didik. Selanjutnya, pendidikan inklusif dan menghargai keberagaman. Dan dalam masyarakat ini, kita sangat multikultural seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, Pancasila itu harus menjadi pedoman untuk menciptakan pendidikan yang inklusif. Artinya, pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial siswa. Dengan menekankan nilai kebinekaan Tunggal Ika, pendidikan dapat membantu mengurangi potensi konflik sosial dan mempromosikan harmoni antara individu dan latar belakang yang berbeda. Keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, Pancasila dapat mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan sosial. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila itu dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mereka dapat beradaptasi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan global. Yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pancasila itu harus menjadi dasar untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan harus mengedepankan kebutuhan, potensi, dan perkembangan siswa, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Hal ini mencakup penggunaan metode pembelajaran yang lebih aktif, partisipan, dan konseptual yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, apa sih relevansi Pancasila? Nah, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pertama, entitas. Pancasila itu sebagai entitas menghubungkan berbagai elemen kehidupan bangsa Indonesia, seperti agama, budaya, dan adat. Ia juga berfungsi sebagai pemersatu yang mengintegrasikan keberagaman Indonesia dalam satu kesatuan yang harmoni. Nah, yang kedua, identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan. Di mana kita tahu identitas bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan potensi mereka secara holistik. Ini mencakup keterampilan abad ke-21. Mengingat abad ke-21 ini merupakan era globalisasi di mana apapun yang mereka cari semuanya didapatkan dengan cara instan. Nah, itu adalah tugas sebagai guru yang menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Nah, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dalam abad ke-21 ini yaitu siswa harus berpikir kritis, kreatif, dan bekerja dalam tim multikulturalnya. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, bagaimana tercermin dalam sila kebinekaan global dalam profil pelajar Pancasila. Adapun langkah strategis yang perlu kita ambil agar pendidikan dapat mengembangkan keterampilan, karakter, dan sikap yang relevan dengan tantangan masa depan. Yang pertama, mengintegrasikan nilai Pancasila pada kurikulum. Yang kedua, itu menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Contohnya,
problem-based learning. Hal itu dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran itu dapat memperluas akses pengetahuan dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan menggunakan teknologi, itu harus diiringi juga dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kesetaraan akses pendidikan untuk semuanya. Yang ketiga, pendidikan yang menghargai keberagaman dan toleransi. Jadi, pendidikan itu harus mengedepankan nilai kebinekaan yang diajarkan dalam Pancasila dengan mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan empati. Pengalaman belajar yang beragam, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dapat memperkenalkan siswa dengan berbagai perspektif budaya, agama, serta etnis, sehingga tidak ada lagi namanya perundungan atau pembulian yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, pembelajaran ini memperkenalkan siswa pada konsep pluralisme, yaitu membangun kemampuan mereka untuk bekerja dalam tim multikultural dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan. Yang keempat adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, di pembelajaran ini itu harus menekankan akhlak mulia seperti kejujuran dan rasa tanggung jawab. Nah, pendidikan karakter itu perlu mengintegrasikan kita harus integrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Mulai dari interaksi antara siswa dan guru, siswa antara sesama siswa, hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial di masyarakat. Contohnya seperti gotong royong dan solidaritas sosial. Itu perlu diperkenalkan bagi mereka. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti proyek, sosial, kerja bakti, dan program pengabdian kepada masyarakat itu dapat menguatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, peran guru sebagai pembimbing dan teladan. Nah, ini penting. Guru itu harus dilatih untuk menjadi pembimbing yang baik. Karena dia itu tidak hanya mengajar secara akademik, tetapi dia juga bertugas untuk membentuk karakter peserta didik. Mereka harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam cara mengajar, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut itu dapat diterapkan dalam situasi yang nyata. Yang terakhir, pendidikan untuk guru itu mengenai Pancasila sebagai dasar pendidikan. Itu harus diperkuat untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan mengimplementasikan. Dan nanti implementasinya itu yang konsisten dalam setiap interaksi di kelas. Ya, baik, cukup sekian pemaparan materi saya mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.